Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ewang heladenya tapi abdi heulanya. Wa awwalu waqti subhi, adapun permulaan waktu subuh, tulu'ul fajri shadiqi adalah terbitnya fajar shidiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu subuh, tulu'is syamsi, terbitnya matahari. Wa awwalu waqti subhi, adapun permulaan waktu subuh, tulu'ul syamsi, terbitnya matahari. Al asfaqu, matahari, macam-macam matahari. Macam-macam matahari. Salah satu ada tiga. Ahmaru, mega merah. Asfaqu, mega kuning. Abyadu, mega putih. Al-ahmaru, maghribu, mega merah adalah wal asfaru wal abyadu, itu tanda waktu maghrib. Isya'u wayun dabu, mega kuning. Awan kuning. Sakiruhu salati, dan akhirnya sholat isya. Wayun dabu, dan disunahkan. Wayun dabu tairu sholatil, dan mengakhiri sholat isya. Ila an yagiba sabaku, dan akhirnya sholat isya disunatkan ketika asfaru wal abyadu, ketika hilangnya mega kuning dan awan putih. Bismillah. Wal awalu waktu subuh, adapun permulaan waktu subuh, tolawakun tuluun fajri sodik, terbitnya fajar sidik. Wa akhiruhu tuluun samsi, dan akhirnya waktu subuh, dan akhirnya waktu subuh Terbitnya asampaku salah satunya macam-macam awan. Ayat tilu, awan merah, awan kuning, dan awan putih. Kami baca ini asampaku salah satu amaro waspari wa ais al-ahmaru maghribu keberlangsungan waktu maghrib. Wal asparu wal abyadu asau, ya. Isau. Biasanya gini. Adapun awan kuning dan awan putih keberlangsungan waktu isya. Pak. Wayun jabu. Wayung jabu, dan disunahkan mengakhiri waktu isya salatan isya'i ila ayyadu, dan mengakhirkan waktu isya sampai benar-benar terbenam. Asafaru wal abyadu, awan kuning dan bodas. Nah, cukupnya yang besoknya ke sini bahas ininya. Pas tahun yang baru minggu depan bagian kelompok sebelah sini.
ya di komando sama Pak Karis ngapain pakai utawi iko ge naon-naon lah pakai utawi iko ge. Nah ini kenapa saya tadi ketawa-ketawa karena saya juga mengalami pengalaman yang sama gitu ya. Gini tadi kan mungkin Pak Iing ketika mengartikan menulis arti apa tadi al-asfaku macam-macam matahari. Nah, jadi macam-macamnya ditulis di mana, mataharinya tulis di mana gitu ya. Nah, kalau saya punya pengalaman itu kan ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu apabila kita melakukan apa gitu, nanti itu kan ada afatun, pancabahya. Pancabahya. Nah, saya tidak pernah lagi lomba saat itu ya. Pancabahya itu Pancabahya itu kan hampir nulis itu Pancabahya pakai tulisan Arab Pegon, pakai Arab Melayu ya. Saya bacanya bukan Pancabahya tapi Pancibahe gitu. Nah ini ketika kita tidak di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan ketika kita tidak benar-benar menuliskan apa yang kita tidak mengerti maka kita akan menjadi orang yang rugi. Nah, makanya bagusnya memang idealnya. Ini juga dicurat-coret sama saya. Ya, idealnya memang seperti itu. Di kitab waktu saya ngaji juga lebih curat-coret lagi. Ya, karena 2 kali ngaji itu 2 kali syarah. Setiap kali guru memberikan penjelasan ada ayat terkait. Nah di sini juga ada ayat terkait syuruk nih. Ada penjelasan bukan ayat. Ada penjelasan terkait sholat syuruk. Ya, makanya saya salin lagi ke sini nih. Berkaitan dengan sholat syuruk itu, ya di mana sholat syuruk? Oke kita mulai saja. Enggak. Dulu ini pernah ngaji ya. Jadi kan sekalian baca Arab menulis sekalian dikasih apa namanya kata Logat. Ya. Terus di sampingnya tuh dikasih arti. Jadi Iya. sekalian kita belajar. Iya, tujuan Ustaz Soleh kemarin mengusulkan itu teh begitu. Makanya sekarang begitu teh. Makanya kata saya kemarin kalau perlu ada pakai kalau kita mah pakai 02 atau 01 saja pulpen 01. Kalau ada masih pakai gentur. Ya, pakai tinta gentur, kemudian kalamnya juga kalam khusus itu kecil. Ya. Tapi kalamnya harus kalam gentur, jangan kalam Cina. Sama kuat. Cuman kalau kalam Cina itu kalau sudah dipakai agak lama bau gitu ya. Bau kalau kalam Cina yang digosok dulu. Ya, kemudian nanti tintanya nih kalau gentur itu wangi ketan ya, aman gitu ya, cocol tulis itu bagus ya, enak ya. Dan nggak hilang lebih dari 20 tahun tulisan-tulisan di kitab saya yang kemarin dibawa tuh yang kemarin Pak Kiai ngebahas kurban ya, kayak kita Fatul Muin Jeddah dulu kemarin khusus membahas kurban itu masih kitab tulisan saya waktu di pesantren gitu. Ya, ininya logatannya gitu ya. Dan itu apa memang ada tanda-tanda tertentu. Kalau kita pakai bahasa Pak Kalis, wa awalu waktu subhi utawi apa ngawitane utawi ngawitane waktu subuh. Nah, itu ada tandanya. Wa awalu waktu subhi ari ngalamun dina bahasa Sunan ari teh mubtada aya tanda gitu tah kuliwak. Kemudian wa awal waktu subuh eta tulu fajri eta. Nah eta mah eta tanda tulu fajri sodiki. Nah kemarin tadi ada yang begini hat illa ayyagiba nepikeun kasuru naon. Nah naon opo asyafaku al asparu kang koneng kenaon kang kuning. Nah kang teh naat. Jadi dengan mengartikan itu kita bisa tahu mana kalimat yang menjadi hal, mana kalimat yang menjadi fa'il, kemana kalimat yang menjadi mubtada, mana yang menjadi khabar. Akan tahu seperti itu. Sebetulnya begitu arahannya gitu ya. Tapi buat bapak-bapak sebetulnya ilmu hal mah isinya ya. Teknik seperti itu nama anak-anaknya aja gitu ya. Jadi kalau nanti ada kelas anak-anak yuk kelas anak-anak nama orang gaskeun di dinya teh. Ya. Dina ilmu nahunya, dina ilmu soroknya, biar semuanya nanti bisa baca ya. Setelahnya kita terbiasa ya, membaca
tinggal melanjutkan. Karena beberapa kalimat di dalam kitab-kitab itu hampir sama, dengan catatan bukan kitab-kitab yang memiliki gaya bahasa yang luar biasa. Dulu yang pernah saya susah untuk membaca itu Nurul Yakin, kitab tentang sejarah. Yang kedua tafsir surat Yasin. Yang ketiga Puspur. Ya. Makanya saya salut sama Pak Kiai. Ya. Saya kesulitan untuk membaca itu. Ya, untuk Nurul Yakin, Puspur, dan tafsir surat Yasin. Karena bahasanya luar biasa. Ya. Ada yang lebih mudah membaca, tapi memaknainya sulit. Ada Daqaiqul Akhbar, ya, itu cerita-cerita tentang dalamannya berita, ya, sama alam gaib segala rupa ya, bacanya jauh lebih mudah, tapi memberikan penjelasan susah, gitu ya. Nah, Safinah mah dibaca gampang, diperjelaskan lebih gampang, diterima aku kita nage gampang insya Allah. Tapi dengan catatan hati kita mau menerima apa yang dijelaskan. Oke, langsung ya. Permulaan waktu subuh itu mulai terbit fajar siddiq. Kemarin sudah dijelaskan apa itu fajar siddiq. Dan akhirnya akhir waktu subuh itu adalah saat terbitnya matahari. Sama dengan sholat-sholat yang lain, untuk waktu subuh pun memiliki waktu-waktu tertentu. Ya, ada 6 waktu untuk waktu subuh itu. Ini tolong yang waktu-waktu ini, ya, dikabarkan kepada istri-istri kita, terutama terkait dengan waktu darurat, di mana waktu darurat itu adalah waktu yang halangan sudah tidak ada, tapi kita masih memiliki waktu untuk sholat, untuk takbir. Halangan itu tidak ada, misalkan mawani pencegah, head sudah habis, atau ayamnya sudah sembuh, atau gilanya sudah sembuh, ya, masih ada waktu untuk 10 kali takbiratul ihram. Itu waktu yang harus diperlakukan untuk sholat. Jadi lamun kita misalkan kalau istri kita menjelang waktu maghrib saat takbiratul ihram bersih darah headnya, benar-benar bersih, artinya itu dia sudah wajib melaksanakan sholat asar, dan sholat yang bisa diqadha dengan asar. Itu harus diperhatikan. Nah, untuk waktu subuh pun demikian. Ada yang disebut dengan waktu fadilah, ada yang disebut dengan waktu ihtiyar, ada waktu zawaj bila karohah, ada waktu zawaj bi karohah, ya. Bahkan ada waktu hurmah dan ada waktu dururah. Penjelasannya sama dengan yang kemarin waktu duhur, dengan waktu asar penjelasannya sama, ya. Cuman saya ingatkan lagi di waktu hurmah itu bukan waktu haram untuk sholat, tapi waktu haram meninggalkan sholat. Pada jam-jam krisis seperti itu, kita harus segera melaksanakan sholat. Dan lamun diurut pakai waktu fadilah, ihtiyar, jawaz bila karohah, kemudian waktu darurat, waktu uzur, lamun diurutkan memang agak sulit. Kurang lebih begini, antara waktu darurat dan waktu haram hampir sama. 2 menit dari jam maghrib haram meninggalkan sholat asar, segera sholat asar di situ. Ya. 1 kali takbiran deui, kan itu waktu daruratnya. Waktu darurat. Kalau waktu udur tadi, waktu darurat 1 kali takbiran deui untuk melakukan sholat maghrib, untuk melakukan sholat asar, mawani'nya hilang, maka itu disebut waktu darurat. Gitu ya. Ada waktu darurat, ada waktu uzur. Ya. Nah, itu sama ya penjelasannya. Sebenarnya kalau misalnya waktu darurat ketika kita mau sholat waktunya akhir, jadi tiba-tiba misalkan itu waktunya akhir ya, ada anak kecelakaan misalkan jatuh, itu mana ya dulu kita sholat dulu apa nolong dulu? Jadi itu termasuk waktu. Ini kan untuk waktu darurat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki mawani, yang memiliki halangan. Apa halangan itu? Halangan itu yang menyebabkan orang itu tidak boleh melakukan sholat. Bukan tidak boleh, tidak wajib melakukan sholat. Mana yang tidak boleh melakukan? Head, ya, gila, ayan, itu tidak wajib melakukan sholat. Nah, itu yang disebut waktu darurat. Itu mah keadaan darurat.
bukan waktu darurat. Ayeuna urang ka mana heula? Nepikeun ka aya waktu sholat teh pas aya batur bertabrakan. Cuman kalau dalam keadaan seperti itu, oke saya jawab. Dalam keadaan seperti itu, selamatkan dulu orang, tapi kita masih punya kewajiban untuk melakukan sholat. Artinya dalam waktu darurat, ya, kita bila kan dina waktu darurat saya takbiratul ihram deui. Lamun tadi contoh nama wani itu adalah head, takbiratul ihram deui. Sementara kan can mandi. Ya, artinya begitu mawani itu hilang, head itu hilang, kita sudah ada kewajiban sholat nanti bisa dilaksanakan. Sholat anu katinggalan kudu dikodoan. Sholat yang ditinggalkan harus dikodok. Dengan sholat apa? Dengan sholat yang bisa dijama dengan sholat itu. Jadi yang harus dikodok itu apabila berhentian yaitu menjelang maghrib, yang harus dikodok itu adalah sholat duhur dan sholat asar. Atau gini, sholat asar dan sholat yang bisa dijama dengan asar. Paham di situ? Nah, kita paham nggak eta? Nah, eta waktu darurat. Ya. Nah, hari sholat subuh mah tidak ada waktu uzur. Ya. Hari waktu uzur mah pan kieu penjelasan anak kemarin. Kita mau jamak tahir duhur dengan asar. Ya. Waktu kurang lebih tinggal 2 menit lagi. Ya, pan orang sholat jamak tahirnya. Usolli fardhu duhri majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala Allahu akbar. Beres sholat duhur, ya, datang maghrib, asar kencan. Nah asar dina waktu eta we. Terus ke eta disebut waktu uzur. Ya, tapi ya memang benar-benar waktu nangis mepet habis. Katanya orang dengan tidak melalaikan waktu, ya, memang kita sempatnya waktu. Misalkan kalau maghrib ayeuna 17.47, 17.40 karek nepi ka stasiun, wudu dan lain sebagainya, sholat duhur unggul, ya, beres sholat duhur, datang sholat maghrib. Nah, sholat asarna kerjakeun dina waktu nanti. Eta waktu uzur. Nah, waktu subuh mah tidak ada waktu uzur. Ya, mengapa tidak ada waktu uzur? Karena subuh tidak bisa dijamak dengan isya dan tidak bisa dijamak dengan duhur. Gitu. Ngan kade, ulah nyebutkeun waktu sholat depan panjang nanti waktu subuh. Kapan kamari duhur, beak waktu duhur datang waktu asar, beak waktu asar datang waktu maghrib, beak waktu maghrib datang waktu isya, beak waktu isya datang waktu subuh. Tadi subuh mati waktu berlaku. Dat beak waktu subuh datang waktu zuhur itu berlaku. Beak waktu subuh mah datangna terbitna matahari. Matahari geus terbit, datanglah waktu syuruk. Nah di dia, ya, disunahkan setelahnya syuruk itu kita melakukan sholat sunat 2 rakaat syuruk. Nah, Imam Ghazali, Imam Suyuti menyebutkan bahwa syuruk itu bukan duha, tapi jumhur ulama menyebutkan syuruk itu adalah awal waktu duha. Artinya ketika kita sempat melaksanakan syuruk, teu duha ge tina naon, ngan lamun duha lebih utama. Gitu ya, kalau kita sudah melaksanakan syuruk. Ngan syuruk ada syaratnya. Ya. Pertama, sholat farjana fi jamaatin bahkan di masjidin. Sholat jamaahnya di masjid. Ya. Kemudian setelah sholat jamaah di masjid zikir. Zikirnya bisa baca Quran. Ya. Bisa taklim. Ya. Bisa diskusi. Ya. Tidak ngobrol. Ngobrol apalagi kalau di dalam ceritanya itu misalkan dulu sahabat itu ngobrol tentang masa-masa zaman jahiliyahnya. Ya. Walaupun Rasulullah hanya tersenyum saat itu, ya. Tapi bukan obrolan seperti itu, tapi obrolan diskusi misalkan, ya, diskusi tentang keagamaan itu termasuk zikir, ya. Membaca Al-Quran apalagi. Nah setelah itu baru, ya, sholat syuruk. Kalau kita tempat keluar dulu dari masjid, ya, ya itu tidak bisa lagi syuruk, ya.
Kalau sudah keluar masjid sampai ke rumah dulu, ya, itu ada para ulama yang menyebutnya bukan syuruk. Kalau sebelum duha disebutnya awabin. Nah, awabin ada dua versi. Ada awabin bainal maghrib, bainal isya ini, bainal isya ini antara maghrib dan isya. Ya, yang paling sedikit 6 rakaat, paling sedikit 2 rakaat, yang galib 6 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Ya. Ada awabin yang berdasarkan hadis Muslim kalau nggak salah, awabin itu dilakukan saat anak onta tidak bisa tidur dengan menempelkan kulit ke pasir. Ini saat waktu duha itu, ya, itu yang disebut dengan awabin. Nah, bagi orang yang bisa melaksanakan sholat suruh, ya, saat duha awal itu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh dengan sempurna. Tapi bukan berarti, ya, Pak Saudin habis sholat suruh 2 rakaat, alhamdulillah saya sudah pergi haji. Belum, ya. Cuman pahalanya sudah senilai pahala ibadah haji dan umroh, gitu ya. Pak Asep beres ngaji, yo Pak Asep, Pak Udin, Pak Sunawan, dibimbing sama Pak Kiai. Nah, selesai ngaji teh langsung sholat sunat suruh. Ya, sebenarnya alhamdulillah kita habis melaksanakan ibadah haji. Ente, ya. Cuman pahalanya mendapatkan pahala ibadah haji. Terakhir biar tidak jadi fitnah. Wayun dabu tahiru sholatil isya. Bacanya jangan sampai di situ. Disunahkan mengakhirkan sholat isya. Ya, sholat isya jam 4:30. Kebenaran sholat subuhna 4:30 lewat 40 tilu pannya subuhna teh. Jam 4 atau 40 tilu lewat 30 masih kene sholat isya. Jahit main eta. Maksud dari dia teh makanya bacana kudu bener dulu ke akhir. Wa yundabu takhiru sholatil isya illa ayyagiba asyafaqul asfaru wal abyadu. Kan lamun mega beureum itu keberlangsungan waktu maghrib, selama masih ada mega beureum eta waktu maghrib aya. Begitu masuk mega koneng jeung mega bodas eta geus datangna waktu isya. Nah, yang dimaksud disunahkeun itu teh adalah biarkan awan kuning dan awan putihnya hilang dulu, tah laksanakeun sholat isya dirinya. Lain kahitkeun sholat isya nepikeun kangge janari lain. Ya, sabab aya nu berpendapat bahwa kita wajib melaksanakan sholat isya itu apabila mega beureum, apabila mega koneng jeung mega bodas geus suruh. Nah, kata Syafina bukan wajib tapi sunnah. Sunnah melaksanakan sholat isya itu sampai benar-benar terbenamnya awan kuning dan awan putih. Paham ya? Nah, yeuna geus beak sigana awan kuning awan putih. Ada 3 menit beres. Urang tah anu kaasup sunat ngahirkeun sholat isya. Jadi lain kayaknya kok mau dipakai gapreh ulama, dipakai ngobrolkeun batur ulama. Lain sunat eta mah sunat didinya. Jadi adanya wa indabu tahiru sholatil isya teh berkenaan dengan terbenamnya awan kuning dan awan putih. Kartos? Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana asrafna wa annana على لظى أشرفنا فتب علينا ثباتا بكل هبة واستر لنا العورات وعامل روعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جرة نصوبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل صلى وسلم ربي عليه عدى الهبي وآله وصحبه عدادا
walhamdulillahi fil bad'i wassana'i. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.